Selamat datang di channel Mekanik Mekanik Traveling. Traveling. Kali ini kita akan membahas masalah penyebab awal mobil bisa terbakar. Apa sih penyebabnya? Ada narasumber dari Om Khalid yang akan bisa menjelaskan. Kira-kira yang pertama apa, Om? Ya. Biasanya sih untuk yang pertama itu terjadi apabila arus positif baterai bersinggungan dengan arus negatif baterai. Nah, bersinggungannya itu dengan cara apa? Dengan cara arus positif itu menempel pada bodi kendaraan. Karena bodi kendaraan itu adalah arus negatif. Nah, itu akan terjadi konslet. Untuk yang pernah saya alami, terbakar pertama pada mobil manual itu di kabel kopling. Apabila kita injek, maka itu keluar api. Di posisi mobilnya sedang jalan. Ya, pada saat itu terjadi kejadian beberapa tahun yang lalu. Nah, itu yang poin pertama. Jadi untuk teman-teman yang biasanya di positif aki itu kan ada karetnya ya. Nah, karet pelindung. Itu ya pelindung itu harus tetap terpasang. Jangan sampai tidak terpasang. Nah, itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua itu biasanya teman-teman yang memberikan aksesoris tambahan pada kendaraannya, baik itu lampu, audio, terus kemudian aksesoris apapun, entah itu apa namanya, running light dan lain-lain, lampu-lampu tambahan, itu sangat disarankan harus dikerjakan pada orang yang benar-benar ahli dan tahu. Kenapa? Karena gini, kabel itu punya ukuran, ada ukuran 1,0, 1,2 dan seterusnya. Dan ukuran itu yang mempengaruhi nanti pada sikring. Jadi misalnya Pak menggunakan kabel 1,5, sikring yang digunakan minimal 10 ampere. Apabila sikring itu lebih besar, maka kabelnya yang akan terbakar, sikring tidak akan putus. Oh gitu. Ya, sikring harus lebih kecil daripada ukuran kabel. Oh gitu. Nah, sikring itu pengaman ya. Itu yang kedua. Terus untuk yang ketiga, biasanya letak atau lokasi pompa bensin atau filter bensin yang berdekatan dengan sumber api. Seperti misalnya gini, pompa bensin berdekatan dengan kuil, atau berdekatan dengan distributor atau kabel busi. Nah, kalau terjadi penguapan, entah itu kebocoran, terus kabel businya terjadi kebocoran dan memercikan api, itu sangat berbahaya sekali. Itu langsung timbul api pada saat kita starter pertama. Dasar-dasar terbakar kendaraan umumnya terjadi dari 3 hal itu tadi. Oh gitu. Ya, untuk kejadian-kejadian lagi ke yang lain saya rasa mungkin ada beberapa tapi tidak terlalu sering terjadi ya. Oh ya. Kalau untuk kabel AC itu gimana, Om? Kabel AC itu sendiri gini, kabel AC itu pada dasarnya contoh kayak kompresor itu kan menggunakan arus positif, itu menggunakan kabel juga. Nah, kebanyakan mungkin ya pergantian kompresor atau pergantian komponen AC itu ada kabel yang konslet atau kropos. Nah, itu yang menyebabkan dia nempel ke bodi. Karena kabel AC itu sendiri sangat riskan, sangat berbahaya karena letaknya di bawah dashboard ya. Jadi tidak terlihat kalau misalnya ada terkelupas atau apa, itu dia langsung nempel ke bodi. Dan umumnya kabel asli dari kendaraan, wire tag asli itu beberapa kabel digabungkan jadi satu gitu. Nah, itu yang akhirnya terjadi konslet. Jadi intinya semuanya pada masalah kabel ya, terjadi ada konsleting, percikan api ya. Percikan api. Itu tandanya berarti kabelnya yang bermasalah tidak sesuai standar ya. Betul, kabel yang tidak sesuai standar atau mungkin teman-teman secara tidak sengaja mengganti sikring dengan yang bukan ukurannya. Ukurannya. Atau bisa dilebihkan ya? Bisa dilebihkan. Contoh misalnya sikring lampu yang menggunakan 10 ampere karena kondisi darurat di jalan, pakai yang ada 25. Nah, itu berbahaya sekali. Itu biasanya pada kendaraan, semua jenis kendaraan atau tahun kendaraan yang lama, Om? Umumnya sih kalau untuk aksesoris tambahan dan aki dan lain-lain itu terjadi pada semua jenis kendaraan. Tapi kalau untuk yang
posisi filter bensin Ya. berdekatan dengan api itu terjadi pada kendaraan tahun-tahun lama, tahun-tahun di bawah tahun 2000 Ya. atau 2005, ada beberapa sih memang, Mm-mm. tapi tidak semua, karena umumnya kendaraan baru sekarang filter bensin itu sudah dipindahkan ke dalam tangki. Oh gitu. Ya. Lebih safety ya. Lebih safety, betul. Oh, siap. Mm-mm. Jadi gini, poin yang pertama adalah masalah Baterai, baterai, ya, kabel atau baterai aki, ya. atau aki. Yang kedua adalah poin Di aksesoris di tambahan. aksesoris tambahan, kabel-kabel tambahan. Terus yang ketiga adalah Lokasi atau lokasi. selang bensin yang tidak terpasang dengan baik, Oke. yang menyebabkan penguapan atau Oke. kebocoran gitu. Terus yang keempat AC ya, Om. AC, betul, AC. AC juga. Oke, tapi kalau misalkan sudah terjadi percikan gitu, sebelum ada api ada percikan atau ada asap putih, cara menangani yang pertama gimana, Om? Cara menangani yang pertama begini, Yep. kita lihat dulu dari kasusnya ya. Kalau kasusnya itu memang terjadi pada baterai, Ya, kita lepas atau pisahkan baterai positif dengan negatif. maksudnya seperti apa? Seperti contohnya gini, mungkin baterainya nempel sama kap mesin, Ya, maka kita buka kap mesinnya dulu. Buka kap mesinnya dulu agar arus utamanya itu putus, ya. baru kita melakukan pemadaman. Oh gitu. Ya, dan jangan lupa tidak perlu panik. Sebenarnya tidak perlu panik, karena justru Tidak perlu kepanikan panik ya, tidak perlu panik. kepanikan itu justru yang membuat kita akhirnya tidak bisa berpikir dengan cepat. Gitu. Terus kalau misalkan udah ada asap, udah ada api, kap udah terbuka, masih ada kobaran api, untuk memadamkan itu kita pakai jenis bahan apa, Om? Kalau misalnya teman-teman punya peralatan APAR ya, Ya, alat pemadam api ringan, itu bisa digunakan. Ada APAR itu ada beberapa jenis, Ya. ada yang pakai foam, Ya. ada yang pakai ini obat kimianya sendiri. Ya. Ada juga kalau untuk darurat bisa menggunakan pasir atau baju yang dicemplungkan ke air. Oh gitu. Ya, kita langsung bungkus. Oh, Itu gitu. akan lebih efektif daripada kita cari Air. air atau disiram. Itu kan Disiram. lebih susah kan kalau di jalan gitu. Oke. Gitu. Berarti prinsipnya seperti itu ya, dasar sebelum api besar kita penanganannya tidak perlu panik. Jadi kita pakai segala sesuatu yang ada kita punya, misalkan kita punya apa ya kita pakai jenis-jenis sabun atau foam, Ya. atau kita punya pakaian atau kain atau karung, Ya. kita basahin dulu, kita tutup percikan api asap itu tersebut sebelum membesar. Betul. Kalau sudah terjadi besar ya kita cari pemadam kebakaran ya Om ya. Iya. Karena kita tidak bisa menolong kendaraan api sudah yang membesar, kita Iya. hanya bisa pasrah ya Om ya. Betul. Kalau sudah membesar lebih baik koordinasikan dengan pengemudi di belakangnya Yap. agar tidak mendekat. Jangan lupa untuk Ya. safety ya. Betul. Kepada para pengemudi, para penumpang untuk segera turun ketika terjadi percikan, dan kendaraan dipinggirkan ke daerah yang paling aman. Betul. Kontak Ya. langsung dimatikan. Kontak jangan lupa langsung dimatikan kalau Ya. terjadi percikan seperti itu ya Om ya. Betul. Siap. Terus apalagi Om kira-kira untuk pesan dan kesannya? Pesan saya sih untuk teman-teman yang pengen mengganti aksesoris, Ya. memberikan aksesoris tambahan, lakukan pada orang-orang yang benar-benar berpengalaman, Siap. karena mereka sudah tahu ukuran-ukurannya. Gitu. Oke. Memang terlihat mudah ya untuk nambah-nambah Ya. lampu atau Ya. mengganti lampu, tapi Ya. pada kenyataannya itu sangat berbahaya dan merugikan sekali. Oke, demikian ya Om ya. Betul. Demikian tips dari narasumber kita Om Khalid Akbar tentang masalah terjadi kebakaran. Jangan lupa mobil kalau bisa diasuransikan ya Om ya. Ya, Itu yang paling penting. utama diasuransikan. Kalau udah terbakar kan enak kita dapat asuransi, tapi jangan berdoa seperti itu nggak baik. Lebih baik kita mudah-mudahan safety-kan jangan. dulu ya, Ya, ke mudah-mudahan unit jangan. kita. Oke, demikian dari Mekanik Traveling. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Om. Share sebanyak-banyaknya agar kita terus berkarya. Oke, sampai jumpa di Salam. Helm Mekanik Mekanik Traveling. Traveling. Bye. Tetap semangat.